Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Zahra Aulia Hanifah dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Jadi di sini saya akan membuat praktikum bagaimana cara menentukan koloid dari campuran gula dengan air, susu bubuk dengan air, dan kopi dengan air. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu koloid, larutan, dan suspensi. Yang pertama, koloid. Koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau terlarut, tersebar merata di dalam fase pendispersi atau pelarut. Koloid termasuk dalam campuran metastabil, artinya campuran ini seolah-olah stabil, tetapi akan memisah dalam waktu tertentu. Yang kedua, larutan. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Larutan homogen tidak menampakkan bidang batas atau satu fase antara pelarut dengan zat terlarut. Yang ketiga, suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Selamat menyaksikan. Saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Bahan yang pertama ada gula pasir, susu bubuk, dan kopi bubuk, serta air. Alatnya 3 buah gelas, kemudian 1 buah sendok, dan yang terakhir senter. Pertama, masukkan gula pasir ke dalam gelas, kemudian campurkan dengan air. Aduk hingga merata. Percobaan kedua, masukkan susu bubuk dengan air ke dalam gelas lalu aduk hingga merata. Dan percobaan yang ketiga, masukkan kopi bubuk dengan air lalu aduk hingga merata. Watermelon sugar high every night and every day. Ketiga percobaan campuran tadi akan menjadi seperti ini. Pada percobaan pertama, yaitu campuran gula dengan air termasuk larutan, karena jika dilihat dengan indera mata secara langsung, campuran ini memiliki satu fase dan bersifat homogen. Gula larut bersama air. Larutan tidak dapat disaring, sifat antar zat stabil. Jika diberikan efek cahaya, maka cahaya akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihat partikel cairan secara jelas. Namun pada larutan, diameter partikel berukuran kurang dari 10-7 cm. Contoh lain dari larutan adalah cuka, sirup, dan lain-lain. Pada percobaan kedua, campuran susu bubuk dengan air menunjukkan ciri dari koloid karena memiliki dua fase dan bersifat heterogen, namun sifat antar zat stabil. Campuran ini dapat disaring dan dapat dipisahkan akibat proses pemanasan dan pendinginan. Jika diberikan efek cahaya, maka cahaya tidak diteruskan tetapi dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak seperti titik-titik terang. Pada koloid, diameter partikel berukuran antara 10-7 sampai dengan 10-5 cm. Contoh lain dari koloid adalah selai, mentega, sabun, dan lain-lain. Dan percobaan yang terakhir adalah campuran kopi bubuk dengan air. Memiliki dua fase, sifat antar zat tidak stabil sehingga pasti akan memisah. Dapat disaring, bersifat heterogen. Jika diberikan efek cahaya, maka cahaya tidak dapat diteruskan ke sisi lain gelas. Ini merupakan ciri dari suspensi. Pada suspensi, diameter partikel berukuran lebih dari 10-5 cm. Contoh lain dari suspensi ialah cat, campuran pasir dengan air, dan lain-lain.
Sekian percobaan penentuan koloid kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trying to make it work, ending up in